Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviatul Aulah dari kelas A2 Perpajakan dengan NPM 21901082040. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pajak penjualan atas barang mewah atau yang disingkat dengan PPNBM dari buku Perpajakan untuk Akademisi dan Pelaku Usaha oleh Jenny Susianti, SEMM BKP, dan DRS Ahmad Dahlan, SHMSA, AK CA BKP. Selamat menyaksikan. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pengertian pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi, serta pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. PPNBM ini dikenakan hanya satu kali, yaitu di tangan produsen, penghasil barang mewah, dan importir barang mewah. Tujuan pengenaan PPNBM berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009, tujuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Yang keempat, perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Selanjutnya, objek PPNBM. Pengonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah dikenakan PPN atau PPNBM. Maksud dari barang kena pajak yang tergolong mewah adalah: yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Yang terakhir, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN, pajak penjualan atas barang mewah dikenakan terhadap beberapa barang berikut ini. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. B. Impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Dengan demikian, PPNBM hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP mewah oleh pabrikan atau pada saat impor BKP mewah. PPNBM tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan setelah itu saat penyerahan atau penjualan BKP mewah. Yang keempat, dasar pengenaan pajak PPNBM. A. Atas impor menggunakan nilai impor. B. Atas penyerahan di dalam daerah pabean menggunakan harga jual, penggantian, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPN atau PPNBM yang terutang. Yang kelima, tarif. Tarif umum PPNBM yang diatur di pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Yang kedua, tarif khusus PPNBM dikenakan kepada pengusaha atau ekspor BKP tergolong mewah yaitu 0%. Yang ketiga, perhitungan pajak tinggal, Anda kalikan persentase tarif pajaknya dengan dasar pengenaan pajak, yaitu harga barang sebelum dikenai pajak. Tarif PPNBM sepenuhnya diatur dalam PMK dan ditentukan berdasarkan klasifikasi BKP mewah. Secara umum, tarif PPNBM dibagi menjadi dua, yakni tarif PPNBM kendaraan bermotor dan tarif PPNBM non-kendaraan bermotor. Gambar berikut ini merupakan daftar jenis barang kena pajak yang tergolong mewah kendaraan bermotor berdasar PP nomor 73 tahun 2009. Yang keenam, mekanisme PPNBM. Yang pertama, mekanisme pemungutan PPNBM dilakukan dengan faktur pajak sebagaimana diisyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya bagi PPNBM tidak dikenal istilah pajak masukan sehingga tidak dikenal sistem pengkreditan seperti dalam PPN. Yang kedua, sesuai pasal 10 ayat 2 Undang-Undang PPN,
PPNBM yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor BKP yang tergolong mewah tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPNBM yang dipungut. Selanjutnya, perhitungan pajak pertambahan nilai PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. A. Kontrak atau perjanjian tertulis mengenai penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak paling sedikit memuat 1. Nilai kontrak, 2. Dasar pengenaan pajak, 3. Besarnya pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. B. Dalam hal ini, kontrak atau perjanjian tertulis sudah termasuk pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah. Dalam kontrak atau perjanjian tertulis wajib disebutkan nilai kontrak atau perjanjian tertulis termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. C. Dalam hal kontrak atau perjanjian tertulis tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah. Nilai kontrak yang tercantum dalam kontrak perjanjian tertulis tersebut dianggap sebagai dasar pengenaan pajak. Berikut merupakan contoh perhitungannya. Pengusaha kena pajak mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 50 juta. Barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenakan PPN juga dikenakan PPNBM misalnya dengan tarif 20%. Perhitungannya, PPN sama dengan 10% dikali 50 juta sama dengan 5 juta. Untuk PPNBM sama dengan 20% dikali 50 juta sama dengan 10 juta. PPNBM dibebaskan atas impor dan penyerahan. Yang pertama untuk kendaraan bermotor meliputi ambulan, mobil jenazah, pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, angkutan umum. Yang kedua, kendaraan protokol kenegaraan. Yang ketiga, kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau Polri. Yang terakhir, kendaraan patroli TNI atau Polri. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.